Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 SIB3E, Prodi Sistem Informasi Bisnis, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. Di sini kami hendak mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah program mobile, yaitu sistem di mana menampilkan dashboard dan juga terdapat form untuk melakukan pengisian kuesioner tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Kelompok 6 ini beranggotakan saya, Nikan Marani, dan rekan saya, Muhammad Al-Kimbi. dan juga satu lagi berhalangan hadir, yaitu Leta Ziden. Selanjutnya, kami akan melakukan demo aplikasi terhadap aplikasi yang telah kami rancang. Pada bagian pertama, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagian atau tampilannya. Jadi, untuk saat pertama kali aplikasi mobile ini dijalankan, akan muncul splash screen berupa gambar kaca pembesar dan juga terdapat seperti teks yang di tengahnya. Nah, filosofinya di sini adalah di mana aplikasi kami ini melakukan pemesan data atau pengolahan data pada penginputan data yang telah dihimpun. Nah, untuk di sini kami memanfaatkan kontainer dan juga box dekorasi di sini kami memberikan warna gradasi, di mana kami memanfaatkan fungsi linear gradient dengan menambahkan dua warna sebagai gradasinya, yaitu warna biru muda dan juga kuning muda. Kami juga memanfaatkan gesture detector di mana saat kita pada seluruh layar dimanapun itu akan langsung menuju ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya, next. Nah, untuk halaman selanjutnya akan menampilkan lagi kalimat pembukaan berupa welcome to Clips, di mana nama aplikasi kami berupa Clips. Untuk di sini kami memakai lagi kontainer dan juga kontainer satu itu fokus pada penempatan dan pembuatan teksnya. Jadi kata welcome to teksnya ini kami memakai kontainer dan juga memanfaatkan anime teks berdurasi 175 milisecond pada bagian speed ini. Nah, di sini untuk fontnya kurang lebih seluruh font kami menggunakan Poppins, ya betul. Dan juga untuk tombol login-nya itu atau next to-nya, let's go-nya, kami memakai elevator button. Ya, button berwarna biru. Yang di saat on press ditekan, dipencet akan beralih pada halaman login. Nah, untuk halaman login gini kami manfaatkan untuk urutannya atau penempatannya kami menggunakan kendaraan dan juga stack, lebih ke stack-nya karena stack ini kami pilih agar lebih fleksibel dalam pemberian jarak atau padding-nya dan lain-lain. Nah, untuk itu kurang lebih seperti yang ditarikan pada kode program, kami menggunakan warna biru dan juga alignment-nya pada bagian kiri tapi center. Ya, kemudian untuk masuk ke bagian input data login-nya, di sini pada saat login untuk penginputan datanya kami juga memanfaatkan single chat start view. Single chat start view ini kami masukkan agar pada saat pengisian data, user juga mengetahui bahwasanya bukan hanya data itu saja yang harus diisikan. Jadi bisa di-scroll untuk melihat apa saja data yang harus dilakukan dan setelahnya harus mencet atau melakukan tombol apa. Untuk tombolnya kurang lebih kami juga menggunakan password lagi. Untuk pengisiannya kami juga menambahkan hint text di sini untuk meminimalisir kesalahan pengisian data pada user. Jadi hint text itu untuk memberikan panduan seperti ini contoh inputan yang harus dimasukkan oleh user, seperti NIM dan passwordnya. Ya, untuk tombol login-nya ya apabila terdapat kosong maka tidak bisa melanjutkan pada teks selanjutnya karena kami memanfaatkan controller di sini. Yes.
Oke, beralih pada laman register. Di sini kami memanfaatkan satu satu page ini ada beberapa view. Jadi pada satu page tapi next view-nya itu kami memanfaatkan kontainer lagi. Nah, pertama-tama itu untuk memasukkan data nama. Iya, data nama, kemudian ganti view-nya untuk menambahkan data email dan seterusnya. Dan tadi ada data email, data jenis kelamin, name-nya, password-nya juga pada akhir, dan juga di akhirnya kami menggunakan regisnya pakai on-press lagi. Ya, di sini tampakkan menggunakan kontainer dan juga stack untuk memudahkan kami memberikan margin dan jarak dan lain. Nah, pada tahap terakhir kami juga eh, menambahkan untuk juga memanfaatkan controller. Jadi saat ada data yang kosong tidak bisa diisi, tidak bisa lanjut pada bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita coba untuk login. Ini ke bagian setelah login atau kalau sudah muncul tampilan awal setelah login. Nah, asal login ini berupa ada kotak di sini kami membuatkan lagi-lagi kontainer untuk dapat dua bagian. Jadi yang pertama untuk melaporkan kekerasan dan pelecehan seksual, yang kedua itu untuk memasukkan data keluhan akademik. Nah, kenapa ada tulisan Hey Mahasiswa satu, itu kami membuatkan app bar di sananya, di atasnya. Kemudian kami juga ada sidebar, di sidebar kami ini memanfaatkan drawer. Jadi terdapat jika dipencet ikonnya, nah ikonnya ini ada di dalam builder. Ya, jika saat dipencet maka akan muncul sidebar di mana berisikan menu-menu untuk penampilan halaman-halaman berikutnya. Ini ada home, dashboard, terus responden, data insiden, data akademik, dan lain-lain. Ya, di sini kami memberikan juga list view untuk menampilkan berbagai macam menunya. Iya. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai data visualisasinya, mengenai penampilan visualisasinya. Untuk penampilan visualisasi ini, kami manfaatkan lagi scroll view, di mana agar bisa tertampilkan semua data visualisasi yang kami ingin tampilkan. Jadi, agar bisa satu halaman itu scroll sampai bawah, kami menggunakan scroll view. Nah, ini di sini kami menggunakan scaffold dan satu kotak itu atau satu stack ini kami juga membuat lagi kolom-kolom. Jadi satu kotak ini dibuat satu expression tile. Jadi expression tile ini digunakan agar si kotak ini bisa buka tutup. Nah, seperti ini. Nah, terus dibuat satu kotak ini, terus kami bagi menjadi kolom. Jadi kolom satu itu, jadi satu baris, ada dua baris sana, dibagi lagi dua kolom. Nah, yang bagian satunya kolomnya gender. Nah, untuk pengambilan gender ini, eh, kami memanfaatkan library-nya SV, SVC Pelajar. Nah, library ini digunakan untuk jenis data ya, jenis penampilan berbentuk bulat atau pie chart yang lain. Di sini kami memilih library chart dengan serisnya Sakura series dan berjenis donut series karena bentuknya donut series. Nah, untuk yang provinsi asal ini kami memanfaatkan library dari Cartesian chart. Ini seriesnya berupa chart series dan pemilihan chartnya berupa bar series. Untuk pengambilan datanya sendiri eh, akan bisa lebih lanjut pada rekan saya. Untuk satu mahasiswa ini, kami juga menggunakan pie chart lagi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menggunakan library SF Circular Chart. Dirasa
Demikian untuk untuk penjelasan dari tampilannya. Untuk bagian back-end dan data-datanya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Al-Hindi. Pada waktunya dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai dari backend dari aplikasi yang kami buat. Pertama-tama kami akan membuat mengenai dari tabel dari create a test table yang akan berisi mengenai kolom dari genre, reports, age, GPA, year, count, gender, dan nationality. Kemudian kita juga harus membuat dari tabel-tabel yang lainnya, yaitu tabel data pelecehan yang seperti ini, memiliki kolom seperti ini. Ada name, nomor HP, jenis laporan, kronologi, bukti. Kemudian untuk laporan data calon mahasiswa seperti ini. Kemudian untuk create data mahasiswa ganjil memiliki kolom yang seperti ini. Begitu juga untuk data mahasiswa akademis yang akan memiliki kolom seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah kita di sini untuk mengetahui apa saja data yang dapat kita isikan. Untuk data dari calon mahasiswa yang dapat kita isikan seperti pada tampilan kode seperti ini. Kemudian untuk mahasiswa akademik yang dapat diisikan seperti ini. Kemudian untuk data pelecehan seperti ini. Dan untuk user seperti ini. Untuk test table seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan pada controller, yaitu pada calon mahasiswa. Di sini kita melakukan bukan pengambilan data di show all seperti ini, menggunakan dari sintaknya yaitu PHP sendiri itu pakai all. Kemudian untuk store seperti ini dengan cara membuat new data calon mahasiswa, yaitu data dari database-nya sendiri. Itu. Kemudian untuk edit, melakukan pencarian dulu berdasarkan ID-nya, kemudian di case yang pertama. Kemudian kita akan bisikan yang sesuai seperti ini. Ada nomor pendaftaran, nama lengkap, dan lain-lain seperti ini. Kemudian ini untuk destroyer-nya harus mencari dulu, supaya tidak langsung tiba-tiba menghapus semuanya. Kalau misalnya tidak mencari berdasarkan dari nomor pendaftarannya. Kemudian kalau mahasiswa untuk menghitung dari calon mahasiswanya berapa, ini untuk menghitung gendernya, ini untuk dari provinsinya dari wilayah mana saja. Jadi di sini harus menselect berdasarkan provinsinya, kemudian dilakukan count. Kemudian untuk mahasiswa akademik seperti ini, sama seperti sebelumnya, ini nama kolom-kolom yang sudah kita set dapat diisikan dari dari model seperti ini. Jadi harus ada semuanya dalam function store. Kemudian untuk edit juga sama, harus diisikan semuanya juga. Dan kita harus mencarinya berdasarkan NIM. Kalau enggak nanti datanya akan berubah semua. Kemudian untuk destroyer-nya ini harus berdasarkan NIM, kemudian dicari. Kemudian count juga sama menggunakan dari ini functionnya sendiri, langsung menggunakan pakai count. Dan ini untuk mahasiswa statusnya nih harus gunakan kolom status akhir, kemudian kita lakukan penghitungan. Nah, kemudian untuk data pelecehan ini kita lakukan untuk meng-save dan mengedit dan menghapus saja. Untuk table test controller juga sama seperti sebelumnya untuk yang bagian store, untuk show all dan edit, destroyer. Untuk calculate age ini menggunakan kolom S, menggunakan function dari ini, menggunakan range itu sendiri. Kemudian untuk count ini untuk menghitung kolomnya. Dan untuk count juga seperti ini. Berdasarkan dari apa yang kita mau cari. Seperti GPA,
nationality, genre seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan untuk menyambungkan dari database Laravel sendiri ke bagian mobile. Kita harus menggunakan API dari .php di bagian nya. Kalau enggak, kalau misalnya kita menggunakan ini untuk bagian dari dalam Laravel itu sendiri, bukan untuk menyambungkan. Untuk menyambungkan menggunakan API.php. Kemudian di sini untuk bagian root.get ini untuk mendapatkan data. Ini seperti URL untuk saya terkendala jaringan. Baik, akan saya lanjutkan untuk penjelasan mengenai API-nya. Baik, untuk create edit delete-nya menggunakan bagian post karena kita harus mengpost bagian apa yang terbaru. Untuk yang lainnya kita menggunakan get. Nah, bagian ini kenapa beda? Ini kita mengelompokkan berdasarkan kita mau mencari yang bagian phrase di pada pada ini apa? Pada tabel, iya, pada tabel UTS table pada UTS table. Nah, untuk yang ini untuk menggunakan apa? Untuk nge-count di UTS table. Kemudian ini untuk bagian user untuk melakukan tadi melakukan login, melakukan registrasi untuk search, edit juga seperti itu. Kemudian untuk data calon mahasiswa seperti ini sama dikelompokkannya. Dan untuk bagian data mahasiswa akademik sama seperti yang lain dikelompokkannya seperti ini. Kemudian ini juga sama seperti yang bagian atas. Pada bagian ini menunjukkan dari bagian dari fungsi yang berada di dalam controllernya itu sendiri seperti ini. Controllernya sudah ada kan, seperti mahasiswa akademik di bagian API-nya juga terdapat seperti kon mahasiswa statusnya. Gitu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Begitu saja untuk penjelasan mengenai back-end dari aplikasi script ini. Kemudian pada selanjutnya saya akan kembalikan pada Niken. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dirasa cukup untuk demo dan presentasi mengenai kode program aplikasi Krips yang kami kembangkan. Kurang lebihnya dari kelompok 6 kami mohon maaf atas kekurangan dan tidak tidak sempurnanya. Dengan ini presentasi ini berakhir. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.